Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie, sahabat Aziz Jazuli, sahabat Gus Rokil Syam Official, dan sahabat Suluk Matam Gus Haikal, dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dan seluruh alam semesta, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, pada malam hari ini episode terkhusus ya, khususon kepada Gus Rokil Syam. Ini kita kalau bahasa Jawa itu lek-lekan lah ya, untuk mengantarkan beliau ke Bandara Soekarno-Hatta. Karena nanti jam 6 ba'da subuh itu take off ya, pesawat menuju ke London, Inggris, UK. Dan di sini Gus Rokil Syam lagi di rest area 5243 kalau nggak salah itu posisinya. Dan masih menyempatkan diri untuk bisa hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini dengan tema bedah total, diskusi panas membongkar fakta ilmiah dan uji pondasi Robito Alawiyah. Yang kemarin secara bersamaan sudah saya bedah di waktu yang sama dengan Gus Aziz, saya nggak tahu juga ternyata bedah juga ya di waktu yang sama terkait eksistensi dan uji ilmiah terhadap keberadaan lembaga pencatat nasab yaitu Robito Alawiyah yang hadir sejak 1928. Dan kemarin sebagai pembanding itu pernah sudah saya sampaikan bahwasannya ketika kita mengaudit secara publik, secara independen, eksternal, sebuah lembaga manapun, kalau kita bisa akademik, itu harus bisa dilakukan audit secara publik, secara terbuka, secara transparan, ya, tanpa harus ditutupi. Namun kalau kita melihat terkait fenomena Robito Alawiyah sebagai pondasi yang membentengi ataupun yang mencatat nasabnya para klan Ba'alawi yang seharusnya itu lahir di tanah kelahiran mereka di Hadramaut. Namun Robito Alawiyah ini hadir ataupun lahir di Nusantara pada saat kolonial Belanda. Dan sebagai data pembanding, kemarin juga saya bedah bagaimana menjadi sebuah lembaga pencatat nasab, dan saya pembandingkan kemarin dengan lembaga pencatatan nasab Sunan Ampel dan Derajat, di mana persyaratan menjadi nakib internasional itulah memiliki data manuskrip sejaman, manuskrip nasab dan bersambung dari abad ke abad. Kemudian yang kedua, memiliki manuskrip asli sejaman, manuskrip sejarah leluhur untuk mengetahui syarat surah wa istifadah mengenai nasabnya. Dan juga tes DNA yang terkonfirmasi kepada klan mereka. Jadi kalau mereka bicara nasabnya itu sudah ada isma, sudah ada surah wa istifadah, gitu kan, namun secara data primer mereka tidak mempunyai. Jadi kalau kita misalkan diposisikan sebagai lembaga independen yang mengaudit sebuah lembaga seperti Robito Alawiyah, maka ketika klaim itu berbicara, kita harus meminta kepada sumber sezaman ataupun sumber yang mendekati masa tokoh. Kalau kemarin Gus Haikal, Gus Rokil, dan Gus Aziz ya, kemarin itu saya ngobrol banyak dengan Kiai Salim. Beliau itu mempunyai manuskrip asli dari abad ke-8 Hijri. Bahkan angka tahunnya 818 Hijri. Itu seumuran dengan Abdurrahman As-Segaf ya, kalau nggak salah Gus ya. Kakeknya Ali As-Sakaf kalau nggak salah tuh, tahun-tahun segitu, gitu ya. Jadi kalau diminta mana manuskrip sejamannya tentang Wali Songo, ya Kiai Salim ada, gitu loh. Nah, ketika kita balik kepada Robito Alawiyah, mana manuskrip sejamannya ketika membahas Ubaidillah, ya mereka zong, gitu loh. Nah, ini akan mau kita bahas, diskusi, membongkar fakta ilmiah dan uji fondasi terkait keberadaan Robito Alawiyah
berdasarkan diskusi akademik dari keempat doktor UIN ya. Beliau sangat kredibel di bidang agama Islam, filsafat Islam ya, dan beliau-beliau ini adalah dosen pasca sarjana baik di UIN Malisongo ataupun UIN Surakarta. Dan temuan beliau-beliau ini sangat luar biasa dan perlu adanya namanya audit ilmiah terkait keberadaan Rabi'atul Alawiyah selama ini. Untuk yang pertama ini kita akan memberikan waktu terlebih dahulu karena nanti Gus Rocky jam 11 bergerak lagi menuju Jakarta. Jadi waktu yang pertama saya berikan untuk Gus Rocky untuk membahas dan membedah total terkait uji fondasi Rabi'atul Alawiyah. Monggo, silakan Gus Rocky. Ya, terima kasih Kang Charlie, Sohibul Channel Papazar Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight sudah berubah. Oh iya, Papazara Insight, sorry. Betul-betul, ini lebih top ini. Brandingnya. Yang sama kita hormati ada Habibana Aziz Jajuli, Gus Dr. Haikal, dan para viewers semua di masing-masing kanal kita. Terima kasih, tadi sudah disampaikan doa dari Kang Charlie, viewers semuanya. Saya mudah-mudahan diberikan kelancaran studi, perjalanan, dan lain sebagainya. Dan insya Allah ya kita tetap komitmen mengawal persoalan ini, polemik habaib, diskursus Ba'alawi, yang mana malam hari ini temanya adalah Rabi'atul Alawiyah. Nah, ini harus dipahaminya. Ini kan ada tudingan-tudingan kemarin, apa rasis segala macam. No, ini bukan soal rasis, tetapi tentang bagaimana kita berbangsa. Ini paling tidak dari perspektif saya ya, karena kalau soal pakar khurafatnya, menggali khurafatnya ada Habibana Aziz. Kalau soal nasabnya ada Kiai Ahmad beserta para kiai lain. Dari aspek ilmu sosiologi agamanya kiranya ada Gus Haikal. Di sini saya mau ngasih perspektif tentang persoalan kebangsaan dan juga kenegaraan. Sepanjang yang saya baca, Rabi'atul Alawiyah ini kan didirikan oleh bukan oleh lah, tetapi di bawah administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kendati mungkin saat itu 2 tahun sebelumnya juga Nahdlatul Ulama atau ormas yang lain yang lebih tua, Muhammadiyah 1912 juga tentu saja di dalam struktur administratifnya kolonial Belanda. Tetapi yang menarik kalau kita kaji, disinilah ternyata kolonialisme dulu bekerja. Mereka masuk elemen-elemen kolonial melalui pengaturan-pengaturan administrasi, ya, di mana ciri khas daripada administrasi kolonial Belanda saat itu adalah membuat stratifikasi dan juga pembedaan penduduk Nusantara waktu itu masih Hindia Belanda berdasarkan etnisitas, berdasarkan ras, ya. Di mana Rabi'atul Alawiyah yang umumnya adalah orang-orang Arab Hadromi itu kan kebangsaannya Arab lah, ya, rasnya Arab, dan mereka di mata kolonial itu bukan pribumi, gitu, bukan pribumi di mata kolonial ini. Disebutnya ya kebangsaannya ini atau kategori kependudukannya adalah timur asing dan lain sebagainya, sama seperti Cina lah. Makanya di satu sisi irisannya orang-orang Arab itu khas menjadi pedagang sebagaimana orang-orang Cina begitu. Nah, asbabun nuzul berdirinya Rabi'atul Alawiyah sendiri memang hingga sekarang ini punya tugas mencatat nasab silsilah daripada mereka orang-orang Hadromi, khususnya dari Bani Alawi, ya, dari Ba'alawi, ketersambungannya ke Rasulullah dan lain sebagainya. Nah, kembali saya nggak akan memandang aspek itu, tapi bagaimana aspek kebangsaannya. Nampaknya kalau berbicara relevansi, hari ini semakin tidak relevan lah itu Rabi'atul Alawiyah. Kalau persoalan nasab jelas itu sudah dibantah Kiai Ahmad dengan paling tidak 3 argumen, ilmu nasab, ilmu filologi, historis, kemudian juga dengan DNA. Nah, apalagi dalam persoalan kebangsaan.
hari ini sudah tidak relevan. Sebetulnya ada semacam pengkotak-kotakan warga negara Indonesia berdasarkan ras. Kendati kalau sekedar paguyuban semata, itu ya banyak. Misalnya, saya punya teman itu pengurus IPTI, ya, pejabat teras di IPTI, Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia. Itu no problem sebagai satu paguyuban yang berbasis etnisitas atau primordialisme. Tetapi ketika itu menjadi satu paguyuban yang sifatnya eksklusif, apalagi dengan membangun privilege atas orang lain, menurut saya ini sudah melenceng jauh dari spirit-spirit kebangsaan. Apalagi Robito Alawiyah punya cerita, orang Hadromi ini dulu ikut Sumpah Pemuda versi mereka. Kalau Sumpah Pemuda Bangsa Indonesia itu kan 1928 bulan Oktober. Ya, kita berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, bertumpah darah satu, ya, tumpah darah Indonesia, dan terakhir berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kemudian di tahun 30-an, sekitar 10 tahun berikutnya, orang-orang Arab melakukan deklarasi serupa, yang mana mereka mendeklarasikan diri bahwa kami ini bangsa Indonesia dan kami merasa Indonesia adalah tanah air kami. Intinya mirip-mirip lah dengan Sumpah Pemuda yang 1928. Nah, kalau berkaca dari spirit itu, sebetulnya hari ini kita bisa menilai seberapa melenceng ini Robito Alawiyah dengan anggota-anggotanya yang tentu saja eksklusif Baalwi di dalamnya, itu seberapa jauh melenceng dari spirit bahwa mereka membaur menjadi bangsa Indonesia. Kenapa saya bilang melenceng? Loh, faktanya hari ini produksi pengetahuan, produksi gagasan yang sifatnya jauh dari nilai kebangsaan Indonesia itu kan diproduksi oleh mereka. Misalnya, ini sering disinggung oleh Habibana Aziz. Ada lagu yang membangkitkan bukan nasionalisme bangsa Indonesia, tetapi nasionalisme berbasis tarim. Ya tarim. Meskipun ya kalau mau diganti ya Indonesia, tetap aja nggak enak sih. Masa ya Indonesia nggak enak juga. Tetapi itu salah satu sedikit contoh gitu bahwa ada keterputusan secara historis semangat zaman daripada orang-orang Arab yang sudah mendeklarasikan diri menjadi bangsa Indonesia, ya. Kalau kita mau komparasi misalnya terhadap NU lah paling, karena ya saya paling ngerti NU karena orang dalam. Maksud saya seorang Nahdien. Kalau berbicara kontribusi kebangsaan, NU sudah jelas dari dulu dan hingga sekarang memproduksi dan mereproduksi gagasan-gagasan, konsep-konsep, produk-produk populer yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia. Misalnya, Mbah Wahab, kalau nggak salah Mbah Wahab, ngarang lagu Syubanul Waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton, minal iman, dan seterusnya. Ini kan NU memang sedari awal embrionya begitu. Nasionalisme yang hingga sekarang dijalankan. Yang bahkan kalau kita mau menganalisis lebih global lagi, NU itu hadir untuk menantang kolonialisme dunia. Enggak cuma sebetulnya kebangkitan Wahabisme di Saudi Arabia, tapi bahkan NU itu menantang pasukan sekutu ketika melalui pasukan Nica itu di Surabaya, itu ibaratnya NU melawan NATO hari ini, gitu kan. Bayangin, sekelas NU gitu, organisasi kiai yang dilawan itu sekutu, yang mana sekutu itu hari ini tergabung dalam NATO. Nah itu kan kalau ngebandingnya ke sini tuh rasanya jauh panggang dari api. Kalau kita tanya, what's the contribution from Robito Alawiyah, ya, currently since they appear in Indonesia, sejak mereka ada di Indonesia itu, ya apa kontribusi kebangsaan you itu apa? Sementara yang you tampilkan sendiri itu adalah justru eksklusivitas, kemudian juga rasa superioritas atas orang lain, yang mana Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, begitu. Ditambah itu tadi melenceng dari spirit misalnya Sumpah Pemuda Arab, waktu itu dipimpin sama kakeknya Pak Anies Baswedan, ya, Abdullah
Rashid Baswedan kalau nggak salah namanya. Itu kan agak melenceng ke sana. Ya apalagi sudah klaim turunan Nabi, kemudian eksploitasi ajaran, eksploitasi para muhibbin dan seterusnya. Tapi paling tidak dari aspek elemen kontribusi kebangsaan, ini kita perlu mempertanyakan dengan keras. Apa hari ini kontribusinya? Kok kerjaannya cuma nyatet-nyatet aja persoalan nasab yang hari ini justru itu digugat habis-habisan dari banyak metodologi, banyak perspektif. Itu sebagai pengantar dari saya, Kang Charlie. Oke, baik. Kemarin sempat juga kita bahas ya, menanggapi dari kritik ataupun diskusi akademik dari ketiga doktor di UIN gitu ya, bahwasanya mempunyai tiga pendekatan, baik pola historis, pola epistemologis, dan pola organisasi. Dan mungkin yang disampaikan Gus Rocky nggak ikut nggak ikut Sumpah Pemuda, ya mungkin ikutnya Sumpah Mubahalah tuh, ya kan, bukan Sumpah Pemuda gitu kan. Oke. Baik, sekarang kita ke Gus Haikal terlebih dahulu untuk menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Gus Rocky. Monggo, silakan Gus Haikal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Seri, Gus Ayus, Gus Rocky, dan semua pemirsa netizen dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati semua, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, kebaikan semuanya. Memang ini mungkin ini sebagai koreksi bersama ya. Ini sebuah fenomena yang tidak hanya bagi pribumi. Kenapa pakai kata pribumi? Karena memang mereka itu dalam sejarah terbukti pendatang kan gitu. Walaupun dalam arti yang lain ya sama-sama sebenarnya kita itu menduduki wilayah Indonesia, tapi mereka itu dalam AIDRT-nya ya kurang lebihnya kalau Obitul Alawiyah itu lebih pada penguatan nasab kekeluargaan kaum Hadromi, ada hubungan-hubungan semacam kekeluargaan, kemudian juga di situ ada maktab daimi yang memang mencatat silsilah mereka. Secara khusus itu memang mereka itu lebih inklusif, lebih tadi bisa dibilang juga malah lebih eksklusif dalam arti seperti di negeri yang jauh dari Yaman, dari Tarim, tapi mereka kurang bisa membaur akhirnya karena memang secara organisasinya sendiri mereka membangunnya seperti itu pondasinya begitu. Nah, kemudian kalau tradisi warisan yang dulu ya ketika zaman Belanda ada keputusan dari pemerintah Hindia Belanda nomor 25 kalau tidak salah itu mengenai kasta kolonial. Ada aturan hukum yang berbunyi ya dalam Indische Staatsrechtling IS disingkat 1925 tahun 1925 pasal 163. Belanda itu mengakui kasta 1 Eropa penguasa, kasta 2 Timur asing, Vreemde Oosterlingen ya termasuk etnis Arab di situ, di dalamnya ada klan Pahlawi begitu. Kemudian kasta 3 ada Irlanders pribumi. Tadi saya hanya menerjemahkan dari ini ya, dari Gus Rocky tadi kan ada menyinggung itu, jadi saya detailkan begitu, saya sarahi lah gitu. Nah, ini kelas 2 ini memang pada aturan yang dibikin Belanda, kaum Arab khususnya Pahlawi itu Belanda itu
membuat kelas penyangga, artinya itu semacam buffer kelas. Kalau ada sesuatu yang bersinggungan dengan pribumi, itu agar tidak langsung menghantam pemerintah Belanda, kaum Eropa, tapi menghantam yang kelas 2-nya dulu, dari kelas 3 ke kelas 2, nggak langsung menghantam ke kelas 1. Artinya hubungan-hubungan privilege ini sudah tertanam lama sekali begitu, dari zaman kolonial Belanda ya. Jadi ini sebenarnya beban sejarah, artinya kalau itu masih dibawa sampai sekarang kan gitu. Artinya apa yang terjadi sekarang itu tidak bisa lepas dari historis materialisme dan dialektika materialisme yang masa lalu, yang artinya ada doktrin secara doktrinal juga mereka seperti itu, secara didukung dengan secara aturan kelas pada masa itu juga mendukung dari doktrinnya itu. Jadi memang pribumi itu ya kasihan sekali gitu kalau dilihat dari sudut pandang ini gitu. Jadi keturunan Nabi bertemu dengan status sosial kelas 2. Jadi ini posisi yang ya bagi banyak pihak tentunya kalau ini masih dibawa pada era sekarang, ini luka sosiologisnya itu sebenarnya sudah terlalu lama menganga begitu. Nah, kemudian ketika kehormatan ini runtuh dengan penyidikan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan, Gaima dan kawan-kawan ini ternyata bangunan daripada kelas sosial itu sebenarnya superioritas yang semu, ternyata superioritas yang memang ini secara kolonial dibangun oleh struktural secara bertahun-tahun lewat kelas 2 itu mereka, kita kelas 3 secara doktrinal mereka membangun nasab itu lewat doktrin-doktrin yang itu akhirnya masuk ke wilayah spiritual, lalu wilayah agama gitu. Jadi ini yang ketika ini dibongkar kemudian, nah ini seperti yang saya singgung awal tadi, ini yang kaget itu ada tidak hanya di dalam kalangan pribumi khususnya santri Nahdliyin ya, di kalangan mereka sendiri kaget karena mereka sudah terlalu lama dalam titik kenyamanan, ratusan tahun bahkan, titik kenyamanan begitu. Titik yang dimana mereka itu superior. Ya, jelas di sini ketika membawa ras ya, membawa nasab, membawa doktrin-doktrin yang ke arah pengkultusan, ini jelas sara yang jelas. Suku, agama dan sebagainya ada dalam situ gitu. Nah, sebenarnya ketika ngomong sara ya mereka duluan yang sara, kita nggak pernah sara kan gitu. Kita di bumi itu kan kalau kita itu kan nggak selalu menghormati siapapun gitu. Ketika mereka menghormati tamu siapapun kita sambut, kan dalam sejarah pun kita begitu gitu. Tapi kalau kemudian diskursus nasab ini membawa ruang-ruang emosional di situ, karena itu tadi warisan kolonial ini sudah terlalu lama menganga begitu. Nah, ini tinggal Robitoh Alawiyah itu mau nggak memperbaiki diri gitu. Karena kalau ini dilanjutkan ya tidak ada koreksi internal, tidak ada koreksi, artinya sebenarnya ini mereka juga kaget gitu kan dengan data-data fakta-fakta yang terbuka. Sudahlah akhiri keangkuhan, keegoisan, arogansi nasab itu kan gitu, bahwa kita itu makhluk sesama makhluk Tuhan sebagai warga negara Indonesia itu setara kan gitu, penghormatan itu ya sesuai dengan kemuliaan manusia, sisi kemanusiaan itu sendiri, jangan ada kemudian tahu-tahu ada kesucian darah, tahu-tahu ada doktrin-doktrin yang itu seharusnya tidak muncul di wilayah itu, tapi ternyata mereka sendiri minim literasi. Mereka sendiri minim literasi itu dibuktikan dengan apa? Dengan ternyata justru yang melakukan pembelaan itu justru banyak santri-santri daripada mereka gitu kan. Dan justru yang membongkar ajaran mereka itu banyak santri-santri daripada mereka sendiri karena mereka tidak pernah transparan. Tidak pernah ketika menyampaikan di ruang publik bahwa mereka itu memiliki leluhur dan sebagainya, karomah-karomah dan
cita-cita yang kemudian membius warga pribumi Islam Indonesia segala macam. Nah, dulu kita mikirnya itu kan cuma dongeng belaka atau cuma cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Ternyata itu ada dasarnya semua, ada kitabnya semua. Nah, ini kan harus ada koreksi besar dari mereka gitu. Dari Robito Alawiyah terutama yang bertanggung jawab. Karena apa? Karena mereka yang membawa doktrin nasab ini atau menjaga nasab ini supaya terus ada di Indonesia, bahwa mereka itu keturunan Nabi, mereka kemudian itu secara strata sosial itu memiliki diuntungkan dengan privilege itu karena ya organisasi ini memang dibentuk seperti itu, dan nggak cuma sekarang, dari awal pembentukannya sudah begitu. Karena 1925 itu ada keputusan dari Belanda untuk ada kelas-kelas itu, kemudian 128 mereka berdiri. Artinya ketika Robito Alawiyah berdiri itu dalam privilege Belanda gitu kan. Dimudahkan ya jelas segala sesuatunya kan gitu. Kemudian seperti yang pernah disinggung Gus Ayu juga, pada tahun 1932 itu muridnya Senok Hogronya itu, Van der Molen itu mencatat ada hubungan antara Hadromaut dengan Nusantara ini, hubungan secara sosial, politik, ekonomi, dan mereka banyak diuntungkan. Mereka membawa hasil bumi, kekayaan alam Nusantara itu ke Tarim untuk membangun kota Tarim, untuk membangun gedung-gedung Tarim, Seyun, dan sebagainya. Itu Hadromaut jadi berkembang karena Nusantara. Mereka pada waktu itu dari 1928, artinya ketika atau 1925 sebelumnya, ketika kelas itu kemudian dibikin oleh Belanda, keuntungan privilege itu sosial, politik, ekonomi itu mengalir ke Tarim sampai 1945 kan begitu. Ada kekayaan Indonesia yang dibawa ke sana untuk membangun Tarim gitu. Dan itu ada catatannya di Van der Molen gitu. Dan ketika Indonesia merdeka 1945, kemudian ini terputus. Hubungan-hubungan yang dulunya mereka dapat privilege karena ada aturan Belanda, di bawah hukum Belanda, itu mereka menjadi secara ekonomi dan sosial itu kemudian tidak mengalir lagi dari Nusantara karena Indonesia sudah berdiri, karena pemerintah ada aturan sendiri. Nah ini ketika Indonesia sudah berdiri, aturan kelas tidak ada, tapi secara kultur itu berkembang. Aturannya sudah dicabut, aturannya sudah nggak ada. Tapi karena terbiasa, kebiasaan yang sudah ratusan tahun ini ditancapkan dengan tadi ya, keunggulan ras itu yang mengakar sampai sekarang. Nah masalahnya kaum pribumi itu paling mudah untuk bisa dipengaruhi di wilayah spiritual karena kecintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita pada Ahlul Bait. Dan orang sekarang banyak kecewa otomatis karena apa? Ternyata yang mereka cintai palsu kan gitu. Ternyata yang mereka cintai bukan zuriat Nabi. Mereka hanya keuntungan sosial politik ini yang tersisa gitu. Hubungan-hubungan politik dengan Hadromi sudah tidak ada, tapi privilege-nya masih. Itu masalah. Harus ada koreksi besar. Kalau Robito Alawiyah tidak ada koreksi, ya tentunya orang-orang yang merasa ini perlu bahwa Indonesia ini dirugikan ya, Islam di Indonesia dirugikan, ini perlu atau kita itu ya akhirnya patut untuk melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan sejak dulu ya, artinya menuntut verifikasi data, membuka data misalnya kan gitu. Juga kita punya hak ketika nasab itu yang kalau memang mereka itu datanya untuk internal, ya sudah tidak usah disampaikan ke publik bahwa mereka nasab dari Rasulullah, itu untuk internal mereka saja. Tapi ketika ke publik masih mengaku cucu Nabi, ke publik masih dakwah dengan label-label itu, yaitu kan mereka bawa itu ke publik. Kalau publik kemudian menuntut bahwa data itu dibuka ya wajar kan gitu. Kan wajar. Jadi kalau
ini kemudian tidak direspon Robito Alawiyah, ya otomatis persoalan-persoalan yang mengenai kebangsaan, persoalan-persoalan yang mengenai ras tadi, persoalan yang mengenai privilege segala macam, ya ini akan terus menganga. Dan saya harap pemerintah melalui Kemenkumham itu tidak tinggal diam dengan fenomena ini. Mereka itu pemerintah, Kemenkumham itu punya kekuatan yang bisa mencabut status badan hukum, walaupun tidak serta-merta ya, artinya ada peringatan tertulis, ada peringatan untuk memperbaiki dan sebagainya, kan gitu. Misalnya kalau dari pemerintah merasa penting bahwa ini merugikan baik sejarah, karena ada indikasi itu, ada dugaan-dugaan penyelewengan yang begitu banyaknya, kalau ini memang dianggap fatal bagi kerusakan bangsa Indonesia, pemerintah berhak untuk mencabut badan hukumnya Kemenkumham itu. Dan itu hak prerogatif dari pemerintah. Seperti yang terjadi pada Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu tidak ada peringatan itu, langsung dicabut aja karena memang sudah ada gerakan-gerakan yang ke arah makar secara ideologi bertentangan dengan Pancasila, kemudian memobilisasi massa dengan begitu banyaknya. Ya, ini kalau dibiarkan akan merugikan bagi stabilitas nasional tentunya. Nah ini kalau Robito Alawiyah tidak memperbaiki diri, ya pemerintah bisa mencabut itu status badan hukumnya itu. Karena apa? Indikasi untuk menyebarkan kebohongan publik itu ada. Indikasi untuk kemudian ajaran-ajaran yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, nilai keislaman yang dianut oleh warga negara Indonesia nanti dengan khurafat-khurafatnya, ada yang mengaku Tuhan, ada yang kemudian sampai bisa mengambil telaga Al-Kausar, memadam api neraka, banyak sekali lah. 455 khurafat itu. Itu ada semacam kompleksitas yang harus Robito Alawiyah itu bertanggung jawab dalam hal ini gitu. Jadi kalau mereka tetap diam, tidak ada respon terhadap apa yang terjadi, karena ini bukan masalah benci-membenci, ini masalah kebangsaan, masalah agama, masalah pertanggungjawaban kita terhadap ke depan bangsa Indonesia, anak-anak didik kita atau keturunan kita ke depan, melihat mau bangsa negara ini mau dibawa kemana, agama dan kepercayaan dari Islam di Indonesia itu masa depannya mau seperti apa gitu kan. Artinya ini momen untuk perbaikan bersama, harusnya begitu. Harus duduk bersama, bermusyawarah, misalnya pihak-pihak yang mau ini berubah, MUI, PBNU, Robito Alawiyah, pemerintah menginisiasi misalnya untuk ini bisa diperbaiki. Jangan sampai nanti nunggu laporan ke Kemenkumham, bisa individu, bisa kelompok, bisa melaporkan penyelewengan dugaan ini yang begitu banyaknya ini, yang kaitannya dengan nasab ini. Karena itu nasab itu awal mulanya, yang itu nasab itu distempel oleh Maktab Daimi, itu laporan-laporan ini bisa diajukan ke Kemenkumham untuk memperkuat data mereka ke Kemenkumham gitu. Untuk kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah hukum, bisa seperti itu gitu. Apakah mau menunggu sampai seperti itu? Kan enggak kan gitu. Ya lebih baik itu tadi ada sesuatu yang tindakan yang untuk kebaikan bersama begitu. Saya pikir gitu dulu Mas Syarif. Iya, ya mungkin kalau yang jadi pertanyaan itu kan apakah iya Robito Alawiyah mau berdiskusi gitu kan ya, sedangkan kemarin saja ketika Gus Ali Zain yang diutus oleh Kiai Salim untuk Robito Alawiyah itu juga menolak secara eksplisit untuk diskusi dengan Kiai Imad gitu kan. Nah, sepertinya sulit untuk dipahami kalau Robito Alawiyah untuk mau diskusi. Dan yang tadi Gus Haikal sampaikan, ini ada yang menarik yang sempat kita bahas juga dengan Gus Adis kemarin ya, terkait ketika di Nusantara ini meningkatkan perekonomian, komoditas terus dibawa ke mana? Ke Tarim gitu, ke Maut dan juga berkembang. Saya ingat diskusi dengan Habib Aziz Jazuli yang kemarin kita sampaikan bahwa bukan Jawa pintu Tarim, tapi Tarim pintu Jawa. Artinya kalau di Indonesia, di Nusantara ini berhasil maju, ya Tarim juga ikut maju gitu loh. Nah ini seperti apa? Mungkin Gus baju merah ini yang konsisten, kayak pesulap merah ini pakai baju merah.
Siap, terima kasih. Silakan Beb Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya, para sahabat-sahabat Papa Zara Insight, Habib Rogi dan juga Habib Haikal di channel-channel beliau-beliau dan juga sahabat-sahabat saya tentunya ya. Jadi seperti yang tadi sedikit diulas oleh Habib Haikal dan juga Habib Rogi, bahwa memang Tarim itu pintu Jawa. Tarim itu adalah anak perempuannya Nusantara. Itu benar. Kenapa? Ya karena perekonomian di Tarim itu tergantung di Nusantara. Di saat Nusantara itu dalam kondisi yang baik, maka di sana baik. Sehingga kemudian orang-orang Hazromut yang datang dari sini ke sana ya, dari Nusantara ke Hazromut itu, mereka mengirimkan uang yang begitu banyak, kemudian untuk membangun rumah, membangun perabotan, kemudian juga makanan yang mewah begitu ya, yang tidak biasa mereka temui sebelumnya. Itu fakta, karena itu berdasarkan atas sebuah penelitian yang dilakukan oleh murid Sunan Horgronyo yang bernama Van der Meulen itu, Van der Meulen ya. Lalu kemudian tentu sekarang ini kalau melihat para muhibin yang begitu aktif dalam mempromosikan Tarim sebagai sebuah kota yang disebut sebagai kota seribu wali. Tanahnya tanah surga. Dan juga Tarim itu merupakan ibu kota dari Habaib ya. Jadi memang benar seperti yang dikatakan oleh Sunan Horgronyo, bahwasanya Tarim itu adalah ibu kotanya para habaib. Nah, hanya memang kalau melihat bagaimana kondisi sosial, kondisi ekonomi di sana, pernah suatu ketika LWC Van den Berg menceritakan bagaimana ratusan masjid itu terbengkalai gara-gara apa? Gara-gara masyarakat Tarim, masyarakat Hadramut itu banyak yang migrasi ke sana. Migrasi ke sini, ke Nusantara. Sehingga kemudian banyak dari masjid-masjid itu roboh, masjid-masjid itu runtuh, lantaran tidak ada yang mengurusnya. Dan di sisi lain memang dari tokoh-tokoh Habib yang terkenal sebagai para aulia, para agutor, para wali-wali yang luar biasa, itu pun juga melarang para masyarakat Hazromut secara umum dan masyarakat Tarim secara khusus agar mereka tidak berhijrah, berpindah tempat, bermigrasi dari Hazromut ke Nusantara. Kenapa? Nanti habis, Beb. Cucu Nabi di Hazromut itu habis nanti, Beb. Nggak ada lagi di sana. Sehingga apa? Sehingga mereka itu wali-walinya ya, itu menggambarkan bagaimana Indonesia ini disebut sebagai tanah atau negeri yang terlaknat. Dalam sebuah hadis Nabi, mereka menyetir ya sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah itu bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan isi-isinya itu pun dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apa? Sehingga itu semua kelaknatan ya. Kelaknatan dunia itu tergambarkan di mana? Di Indonesia. Sehingga mereka itu menganggap bahwasannya Indonesia, bahwasannya Nusantara ini adalah negeri yang terlaknat, tetapi anehnya masyarakat Hadramut itu datang ke sini. Masyarakat Hadramut itu datang ke sini. Untuk apa? Untuk nyari makan. Nah, dan itu fakta, itu diakui oleh mereka sendiri gitu. Nah, lalu apa hubungannya antara Belanda dengan para habaib? Seolah-olah tidak ada hubungan gitu kan. Apa hubungannya? Toh habaib itu adalah dzurriyyah Nabi kata mereka.
atau kata para Gibin. Sementara Belanda, kepentingannya adalah bagaimana mengeruk kekayaan di Nusantara ini. Nah, jadi di sini ada satu analisa yang saya miliki untuk menyingkronkan antara bagaimana hubungan antara Belanda dengan Hadramut. Ini bukan soal nasab, tapi soal kepentingan, tetapi soal saling memanfaatkan gitu. Apa bahasanya itu? Simbiosis mutualisme gitu ya. Simbiosis mutualisme. Jadi misalnya begini, ada satu Habib yang namanya itu Habib Usman bin Yahya. Nah, dia ini sangat produktif dalam menyusun kitab, dalam menyusun buku. Di antara buku yang dia susun itu adalah menggambarkan atau membuat peta, ya, peta Nusantara ataupun peta Hadramut. Dan ini hitungannya adalah suatu pemikiran yang cukup maju di zaman itu ya. Karena apa? Karena di saat itu ya nggak semua orang itu mampu untuk menyusun sebuah peta. Sehingga setidak-tidaknya meskipun tidak lengkap ya dari peta yang dibuat oleh Habib Usman bin Yahya ini, kemudian peta ini dihadiahkan kepada Belanda. Ini loh, wahai tuan kami, gitu kurang lebihnya lah. Wahai tuan kami ini sudah menyusun sebuah peta Hadramut dan juga peta Nusantara, Pulau Jawa, Sumatera dan seterusnya. Sehingga ya antum itu akan mudah untuk apa? Untuk mengetahui daerah-daerah mana saja yang sekiranya memiliki potensi-potensi perekonomian. Sehingga apa? Ini baru satu contoh ya. Belum lagi bagaimana pengaruhnya Habib Usman bin Yahya nih untuk Belanda. Ya meskipun pada faktanya Habib Snokhorgornya sendiri itu sudah menyaksikan status dari para habaib ini sebagai zuriat Nabi atau bukan. Ditulis dalam sebuah surat-suratan, dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh Snokhorgornya kepada pemerintah kolonial Belanda, bahwasanya para habaib atau yang dikenal dengan istilah Aluwiyin gitu, Aluwiyin bahasanya ya, Aluwiyin, yang mereka memiliki leluhur yang namanya Ahmad Al-Muhajir. Nah, kemudian Snokhorgornya itu memberikan pernyataan begini, sampai saat ini ya kita menyaksikan meragukan nasab mereka bukan kepada Muhammad. Karena apa? Sudah lewat 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih sudah lewat dan mereka tidak mampu untuk membuktikan data atau bukti yang real untuk membenarkan klaim. Nah, sehingga sebenarnya Belanda nggak ada kepentingan sedikit pun mengenai nasab. Nah, cuman tadi dengan berdirinya Robitoh Alawiyah, kemudian dengan adanya atau diangkatnya para kapiten-kapiten Arab yang tujuannya adalah pada awalnya itu hanya untuk mengawasi koloni Arab di Nusantara saja, tetapi kemudian akan lebih melebar lagi, yaitu mengawasi ulama-ulama pribumi dari segala macam pemberontakan atau potensi-potensi pemberontakan yang akan dilakukan oleh ulama-ulama pribumi. Nah, mungkin itu saja, Beb, karena Ana juga mau live ya, nih. Dr. Sugeng sudah menunggu. Mungkin saya untuk Masya Allah, sama Dr. Sugeng. Nah, sama Dr. Sugeng ini. Subhanallah ya. Naam ya. Subhanallah. Jadi Ana siap, Beb. Siap. Beb Haikal, Beb Rogi, Beb Kuli, Ana undur diri dulu ya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke Gus Rocky ya, Halo. Terkait, ya halo, ya kita ke Gus Rocky. Oke. Saya iseng-iseng nih baca nih Gus. Ini suara Kang Charlie nggak masuk ya? Cek 1, 2, 3. Masuk, Gus. Ini kedengeran? Halo? Iya, Gus. Kok saya nggak ada ya? Coba dikeluarin dulu baru masuk lagi, Gus.
Tes. Baru. Cek 1, 2, 3. Coba keluar bentar. Cek 1. Nah. Cek 1. Belum ada juga. Udah. Coba logok dulu, keluar dulu Gus. Nah, saya ada ini Gus Haikal. Nanti coba nunggu Gus Rocky dulu masuk. Biar enak kita bahasnya, nggak gantung. Lagi di Bandara Suta itu ya? Di ini Gus, kalau dari backgroundnya itu di mana tuh? Rest area antara 52 atau 43 itu? Oh. Menuju itu baru daerah Karawang gitu, menuju ke mana? Menuju ke sana ke bandara. Iya, berarti jam 6 lah ya, jam 6 take off kan? Beliau itu ke Brunei berarti transitnya ya, besok. Oke, Gus, sambil ya apa kita diskusi bentar. Ini saya membaca iseng-iseng lah ya di ini udah masuk nih. Siap, aman. Halo, Gus. Jelas ya. Mantap. Oke. Nah, ini saya iseng-iseng nih Gus Rocky baca di ini KUHP atau bukan ya? Cuma saya dikirimi Dr. Sugeng ini. Tindakan pidana terhadap asal-usul dan perkawinan, pasal 401. Setiap orang yang menggelapkan asal-usul orang dipidana karena menggelapkan asal-usul dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Nah, apakah ini juga bisa diasumsikan ke situ atau seperti apa? Karena kalau kita anggap ya pencaklokan nama leluhurnya Balawi kepada garis keturunan Nabi itu kan juga menggelapkan asal-usul orang. Nah, ini mungkin seperti apa nih Gus untuk kajiannya Gus? Oke, saya yakin ini dari KUHP baru ya. Kayaknya sih ya, betul Gus. Nah, karena ini sempat juga jadi bahan diskusi saya, berkaitan juga ini irisan dengan isu ini, di KUHP baru. Tetapi yang akan menjadi perdebatan adalah tafsir daripada belaid itu atau aturan itu, apakah dalam kasus ini keperdataan waris antara anak dan bapak gitu kan, ataukah yang sifatnya itu tadi keturunan ke atas yang generasinya sudah bergenerasi-generasi kira-kira. Tetapi kalau kita mengulik fenomena yang sifatnya lebih individual ya, bukan satu komunitas Ba'alwi yang di dalam Robitoh Alawiyah, tentu saja KUHP ini sangat bisa diterapkan. Misalnya ya, ada problematika jual beli nasab ya. Nah, ini tentu itu bisa masuk. Itu sangat bisa masuk. Kalau untuk menerapkan aspek pidana terhadap katakanlah problematika yang sudah generasinya itu jauh ke atas, di sini wilayahnya sangat abu-abu dan saya nggak begitu yakin KUHP ini relevan terhadap tersebut. Tetapi ini yang menarik tadi sudah disinggung juga oleh Gus Dr. Haikal. Saya ingin mentaukidi saja. Itu terutama kalau kita pakai perspektifnya UU Ormas yang memang melalui UU ini di zamannya Pak Jokowi itu HTI kemudian FPI dibubarkan. Oke? Nah, mengapa? Karena memang original intent daripada UU Ormas itu adalah menertibkan ideologi daripada ormas-ormas yang ada di Indonesia supaya tidak liar dan tidak bertentangan dengan cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kiranya jika menggunakan kacamata UU Ormas ini, paling tidak ini kita sedang di ranah diskursus ya. Jadi satu kebohongan jika ada tudingan ke kita bahwa kita rasis dan sebagainya. No, sama sekali bukan itu. Kita sedang menghidupkan wacana publik
baca fenomena sosial melalui ukuran-ukuran keilmuan, baik ilmu-ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu natural science. Nah, berkaitan dengan Robito Halawiyah ini, kalau menggunakan kacamata ormas, pertanyaan risetnya adalah, masihkah relevan eksistensi, tujuan, kemudian juga orientasi daripada Robito Halawiyah ketika dihadapkan dengan aturan-aturan dan bahkan original intent daripada Undang-Undang Ormas. Saya lupa tahun berapa Ormas itu. Tapi yang jelas 2017 ya. Dan itu praktisnya dan juga asbab nuzulnya tidak jauh dari fenomena HTI ya, HTI dan FPI. Dan sekarang akan menyentuh ormas LA gitu kan, LA, yang mana LA ini ya figuritas pribadinya nanti yang akan bersuara adalah Rumel Abbas. Itu saja, saya mau lanjut lagi perjalanan, mudah-mudahan bermanfaat, publik semakin teredukasi, dan ingat misi kita, paling tak saya pribadi join di dalam diskursus ini karena saya membawa misi dekolonisasi. Itu saja, akhirul kalam, semoga ibadah puasa kita lancar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Charlie, Gus. Waalaikumsalam. Ya, sami-sami Gus. Ya, hati-hati jalan Gus. Menuju stadion Old Trafford ya, Manchester United ya. Baik Gus, untuk terakhir ini Gus, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Rocky. Monggo silakan Gus. Ya, kalau analisis pelanggaran normatif pidana bisa banyak aspek pidana juga sih sebenarnya, nggak cuma pasal itu ya. Misalnya penyebaran berita bohong misalnya kan, pasal 263 KUHP. Ini kalau perspektif pidana ya. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat. Nah, itu kan misalnya itu kan mereka banyak menyiarkan sesuatu yang diduga itu palsu kan gitu, penipuan, dongeng-dongeng dan segala macam tidak bisa dibuktikan, tapi itu terus dinarasikan kan gitu. Nah itu kan atau misalnya juga klaim nasab gitu, ini juga bisa masuk ke sini gitu. Klaim nasab mereka kalau memang keputusan dari Majma' Fuqaha kemarin itu mau dibawa ke ranah ini bisa kan gitu. Mereka sudah punya bukti kuat bahwa nasab ini palsu, masuk ke pasal pidana ini, kemudian melakukan ini ya gugatan hukum atau tuntutan hukum pidana menyebarkan berita bohong karena ternyata nasabnya palsu kan gitu. Nah itu bisa masuk lewat sini misalnya. Ada hubungan kausalitas yang menyebabkan kebohongan informasi ke publik gitu kan, yang itu tentu saja merugikan gitu bagi banyak orang karena kemudian ya itu tadi seperti yang sudah banyak disinggung lah, nasab itu kemudian rentetannya banyak gitu. Kemudian yang seperti disinggung Gus Rocky tadi, pasal 391, 392 pemalsuan dokumen, akta gitu kan, ada indikasi-indikasi ke sana bahwa ada orang yang misalnya seperti yang di TV Al-Waha itu ada beberapa migran Tarim ditaruh di rumah ya, kemudian dibantu dokumen-dokumennya oleh imigrasi sampai diberi gelar-gelar kasta-kasta itu kan, gelar-gelar klan-klan mereka, mau Asegaf, mau Jufi itu tanpa ada verifikasi nasab gitu kan. Itu juga kalau mau TV Al-Waha lebih kulik di situ mungkin bisa menemukan bukti-bukti, itu bisa dibawa ke arah membuat surat palsu, memalsukan surat yang menimbulkan sesuatu hak yang dapat dipidana akhirnya kan, termasuk situ juga gitu. Terus pasal 492 ya, penipuan status atau kedudukan. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu. Nah ini kan kalau kemudian masuk ke ranah ini, bahwa keputusan Ma'tad Daimi itu bisa masuk ini juga, artinya ada dua pasal yang bisa masuk itu. Gelar Habib, cucu Nabi,
menggalang dana dengan nama itu ya, ternyata juga kemarin telah dibuka juga ada penggalangan dana dengan hibah pemerintah, juga ada indikasi yang kemudian disalahgunakan ya, kasus Bondowoso, kasus juga menguasai lahan makam gitu kan, atau menguasai lahan pribumi. Ternyata misalnya tanahnya di Jawa Timur Habib Syekh bermasalah misalnya, kemudian tanahnya yang Habib Rizik bermasalah juga, itu kan menguasai lahan gitu kan, itu dengan tadi klaim-klaim cucu Nabi itu yang tidak bisa dibuktikan gitu. Nah itu keputusan Mata Daimi itu bisa digugat lewat itu gitu. Nah kemudian juga kalau ini masuk ke ormas, artinya pasal-pasal itu juga bisa disertakan karena juga sebagai penguat ya, juga fakta-fakta dari akhir-akhir ini tahun 2025, tahun 2026 ya, ada bentrok Pemalang, artinya ormas ini menimbulkan ketidaktertiban kan gitu, mengganggu ketertiban nasional dengan nasabnya itu kemudian menimbulkan kerusuhan ya. Itu kan ada kemarin 15 korban gitu. Terus kemudian ada sekitar 78 indikasi makam palsu di Wonosobo ya, itu juga terbukti fiktif yang kemudian ada indikasi ke sana, korupsi hibah tadi ya, kemudian juga ini ya, ke arah ormas instrumen melalui undang-undang ormasnya itu sendiri. Jadi kalau mulai instrumen undang-undang ormas, pasal 59 ayat 3 huruf A, larangan permusuhan SARA. Ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan. Nah, kenapa indikasinya ke sini? Karena apa? Doktrin mereka sepuritas nasab itu arahnya ke sana banyak sekali. Antara lain misalnya narasi Habib bodoh lebih utama dari 70 kiai. Itu kan narasi itu beberapa diulang terus, itu sangat menyakiti yang jelas kan begitu. Ini jelas narasi yang merendahkan ulama pribumi, ulama Nusantara kan gitu. Alasan normatifnya ada menimbulkan kerusuhan kan terhadap suku, agama, ras gitu kan. Karena mereka merasa ras Habib itu lebih utama gitu. Ras Bani Alawi itu. Terus kemudian pasal 59 ayat 3 huruf B. Jadi ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Nah, ajaran-ajaran khurafat Ba'alawi itu yang bertentangan dengan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah banyak sekali kan gitu. Klaim kebal api neraka, nasab bisa mi'raj kan gitu. 70 kali dan sebagainya, bisa kemarin juga sampai bisa meminum telaga Kausar keliling di surga sampai kakinya kuning katanya begitu kan. Itu khurafat itu bisa sebagai hujah juga gitu, karena itu menista agama yang jelas kan gitu. Ada penyalahgunaan yang penodaan terhadap agama gitu. Ini ormas dilarang begitu karena ini sumbernya Mata Daimi semua gitu, pengakuan ini. Dan mereka tidak ada korektif terhadap ini. Tidak bahkan merasa benar dengan itu gitu. 59 ada pasal 59 ayat 4 huruf C. Gus, maaf Gus. Di pernyataan Robito itu juga pernah bilang begini Gus, terkait Habib bodoh, satu Habib bodoh lebih mulia dari 70 kiai ulama, itu juga mereka membantah itu nggak benar gitu loh. Nah itu seperti apa Gus kontradiksi itu? Karena kan memang di bukunya ada itu di kitabnya Ba'alawi. Ya, atau sebagai bentuk normatif saja perlindungan gitu. Loh kalau tidak benar ya kenapa itu diutarakan gitu? Diutarakan di misalnya di forum publik, ada bukti videonya, ada bukti kitabnya. Nah itu mau nggak benar gimana? Karena yang membawa itu mereka yang berlabel nasab itu. Nah Robita Alawiyah itu kan labelisasinya di situ kuat. Yang memang mereka itu memang dibentuk arah lain untuk label nasab itu gitu.
Nanti ada ya mungkin kalau digali lebih banyak lagi yang jelas ya, karena memang ada banyak hal yang dirasa cukup kejanggalan itu muncul gitu, dan tinggal tadi ada koreksi apa tidak, apakah nunggu ini akumulasinya makin meruncing gitu, karena seperti ada pembiaran gitu, ada pembiaran. Kalau misalnya nanti dari pihak misalnya PWI dengan hasil Majma' Fuqaha itu kemudian juga didukung oleh misalnya banyak organisasi masyarakat, organisasi keagamaan yang lain, itu tidak ada titik temu, ya mungkin nanti penyelesaiannya ya lewat hukum gitu. Ya konsekuensinya ya bisa dicabut badan hukumnya. Dan mereka mungkin kalau mendengar ini silahkan gitu, bisa gitu, karena memang mereka punya tradisi yang arogan gitu. Silahkan aja kalau bisa, silahkan aja kalau usir kami kalau bisa, begitu kan gitu. Ini bukan masalah itu, maksudnya itu bukan masalah mengusir atau tidak mengusir. Ini kita cari yang istilahnya yang baiknya bagaimana gitu. Kalau misalnya ada musyawarah atau ada mediasi, ada hal-hal yang bisa ditempuh di luar jalur-jalur formal, ya mau bertemu lah gitu dari pihak-pihak itu, mau saling mengkoreksi lah. Nggak dari mungkin dari sisi PWI atau KIMAT mungkin ada yang salah, dari mungkin dari itu ada yang salah gitu misalnya. Itu tidak jadi cari titik temu lah gitu. Kalau mau mempertahankan ego masing-masing ya nanti mungkin harus ada wasit gitu. Wasit di sini kalau PBNU nggak mau, kalau MUI nggak mau ya pemerintah gitu lewat jalur hukum. Saya pikir begitu. Oke, baik. Secara kesimpulan kita pada malam hari ini, Gus, berarti menguji pondasi Robitoh Alawiyah dengan yang tadi saya sampaikan di awal, dan kita diskusi juga dari pola pendekatan, pola historis, pola epistemologis, dan pola organisasi institusi, berarti emang runtuh dan memang lemah ya Gus ya, untuk sebagai lembaga yang mereka klaim mencatat keluarga Nabi Muhammad SAW. Atau seperti apa Gus? Mungkin sebagai statement, closing statement. Begini, karena memang klaim itu mau bagaimanapun mereka sulit untuk membuktikannya gitu. Artinya ketika bukti tidak ada, secara ilmiah pun gugur gitu. Mau disangkal bagaimanapun, ijma itu tidak kebal, surah ijma itu juga tidak kebal. Artinya kalau ada bukti primer lebih qot'i, yaitu otomatis gugur juga gitu. Nah, ya ini kan tinggal mau menerima apa enggak gitu. Mau menerima apa enggak. Ya, kalau memang tidak mau menerima, karena nasab ini hanya satu masalah saja, Mas Dian. Masih banyak masalah-masalah yang di balik ini yang sudah dijelaskan tadi yang banyak. Artinya kalaupun dari nasab ini tidak misalnya susah untuk untuk menjadi hujah untuk pembubaran Robitoh Alawiyah misalnya, itu bisa pakai yang lain juga kok. Bisa pakai karena memang secara mengganggu ketertiban itu lewat doktrin saranya itu, kultus nasabnya itu bukan masalah salah atau benar putusan saya itu. Yang jelas mereka pakai nasab itu mengganggu ketertiban dan kehormatan para kiai Nusantara dengan klaim-klaim mereka yang kemuliaan itu sangat mengganggu sekali dan menginjak-injak harga diri bangsa Indonesia yang jelas, dengan indikasi-indikasi ternyata ada pemalsuan sejarah di situ. Begitu Mas Ari. Oke. Baik. Teman-teman ya, kesimpulan yang dari kita sampaikan bahwasannya diskusi akademik, institusi ilmiah yang dilakukan oleh 4 doktoral dari UIN, ya, baik UIN Walisongo dan UIN Surakarta, yang menyampaikan bahwa lemahnya secara historis, epistemologis, dan organisasi institusi terhadap Robitoh Alawiyah, terhadap lembaga pencatatan nasab keluarga Nabi, ya banyak sekali memiliki data-data primer yang tidak bisa mereka tunjukkan. Dan ini juga bermasalah secara kredibilitas sebuah lembaga yang tidak mampu untuk diuji publik, ya, tidak mampu untuk diaudit, ya.
sehingga ini banyak timbul masalah pengkultusan mereka, pengklaiman mereka sepihak bahwasanya mereka ini keturunan Nabi, dan itu menghegemoni dan itu juga banyak mempengaruhi umat kita semuanya. Dan juga tadi sudah jelaskan pasal-pasal ya, mungkin ini juga berkaitan dengan yang kemarin di podcastkan antara Kiai Syarif dan Prof. Mahfud MD terkait pasal-pasal yang memang bisa diajukan sebagai tindakan pemalsuan identitas gitu ya. Baik, terima kasih Gus Haikal dan juga tadi Gus Rocky dan Gus Haji Jazuli yang memberikan diskusi kita pada malam hari ini, dan ini kita menguatkan diskusi dari 4 doktoral baik Uin Wali Songo dan Uin Surakarta terkait lembaga pencatat nasab seperti Robito Lawiyah. Dan insya Allah hari ini langsung kita pindah ke jadwal berikutnya podcast dengan Kiai Marzuki Mustamar. Tadi sih konfirmasi jam 11:30. Ini mudah-mudahan beliau jadi ya untuk podcast dengan kita di sini. Baik, terima kasih Gus Eka. Kita kembali lagi di podcast di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Eka. Siap, kita habis ini